kali ini kita akan membahas tentang React Native. Nah, di sini untuk memulai mempelajari React Native, saya menyarankan teman-teman bisa mengikuti ya roadmap React Native. Kalau kita googling, kita akan mendapati mencari yang pertama roadmap .sh, ini bisa. Roadmap ini adalah panduan yang dapat teman-teman gunakan ketika akan menguasai sesuatu. Ya, pertama di sini adalah React Native topik yang dibahas di sini. Dimana di sini ada bagian introduction, detail dari introduction itu apa saja, lalu learn dari basic, setup, development workflow, core components, write platform CSS code, styling, networking, dan ya dimana tiap-tiap item yang ada di sini ya teman-teman bisa tekan di sini introduction bagian pengantarnya, karena di sini kita tahu ya dijelaskan bahwa React Native adalah open source framework yang didevelop oleh Facebook ya. Lalu kemudian di sini kita bisa melihat tiap bagian what is React Native, why use ya. Nah di mana di sini kalau teman-teman perhatikan ada bagian 0% dan 0%. Nah, di sini untuk membantu kita men-track progress kita, ya, men-track progress pembelajaran. Di mana teman-teman perlu login terlebih dahulu agar dapat mendapatkan benefit dari tracking progress itu. Di mana tiap-tiap item yang ada di sini teman-teman bisa tekan, lalu kemudian yang tentu saja perlu dibaca, lalu kemudian di sini bisa diupdate statusnya apakah Anda in progress atau teman-teman skip. Nah, ketika teman-teman sudah mempelajarinya, teman-teman bisa tekan down. Ya, di sini tentu saja teman-teman perlu baca. Oke, what is React Native? Tentu saja perlu dipahami, dan dimana di sini teman-teman perlu memahami React Native dari mana, dari dokumentasi resmi. Ya, di dokumentasi resminya ini ya React Native halaman depannya kurang lebih seperti ini. Untuk saat ini kita dapat buat project React Native learn once, read everyone. Ya, tidak hanya untuk mobile saja, bisa juga untuk web, desktop. Maksud saya desktop di sini bisa macOS, Windows, Android, iOS. Ya, di sini ada Chrome, bisa ada browser, juga Firefox. React Native apps for Android, iOS, and more using it. Jadi React Native ini dia menggunakan it. Oke, ini tentu saja teman-teman bisa masuk ke get started, bisa membaca ya. Lalu kemudian setelah introduction lanjut ke learn the prerequisite. Memang di sini teman-teman perlu memahami ya, untuk mempelajari React Native ini perlu memahami JavaScript dan juga React. Ini arahan saya ya, memahami atau refresh pemahaman kita terkait React, JavaScript dan React. Di mana di sini juga ada JavaScript roadmap. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mendalami bahasa pemrograman, contohnya di sini adalah JavaScript, teman-teman dapat mengeksplor yang ada di sini. Sekali lagi ya, saya harap teman-teman ketika lulus minimal ada satu bahasa pemrograman yang teman-teman kuasai. Ya, nah, teman-teman bisa belajar dan dipandu lewat webnya. Misalkan di sini introduction to JavaScript, terkait variabel, data type, typecasting, data structure, equality comparison, loops, dan lain-lain. Ya, nah ini sebenarnya tidak hanya JavaScript. Teman-teman bisa klik bagian ini ya, teman-teman bisa melihat roadmap berdasarkan role base. Ini role base pekerjaan ya, ada front end, back end, DevOps, full stack, dan lain-lain, dan juga berdasarkan skill base. Skill base di sini ada React ya, kemudian ada Vue, ada JavaScript juga. Nah, kalau teman-teman ingin mempelajari Python juga bisa, silakan. SQL ada di sini. Misalkan Python. Di sini adalah roadmap yang sangat baik sekali. Sekali lagi saya menyarankan menggunakan fitur tracking ini, track progress. Oke. Nah, kita kembali ke React Native tadi. Kalau misalkan dirasa terlalu banyak, teman-teman agak bingung cari React Native di mana, tinggal di googling seperti tadi, atau di sini bisa ditulis React Native ya. React. Oke, kembali ke React Native. Nah, di sini yang perlu saya tekankan adalah bagian environment setup. Bahwa ketika kita akan mulai coding, kita perlu mempersiapkan ya environment kita,
setup environment kita. Di mana di sini ada Expo. Kita dapat membuat dengan Expo dan juga dengan React Native CLI. Ya, ada dua garis khusus ini Expo dan React Native CLI. Di mana di sini dengan kita akan banyak menggunakan Expo, terutama Expo Stack. Ya, Expo ini sendiri adalah framework ya, platform that allows you to develop, build, and deploy React Native application easily and quickly. Easily and quickly. Dimana di sini ada dengan Create Expo App, di sini command line yang digunakan untuk generate React Native project. Ya, ini dijalankan di Node.js. Ya, lalu kemudian di sini ada namanya Expo Stack. Expo Stack ini adalah online playground and development environment for creating and testing React Native project. Ya, jadi dengan Snack ini kita bisa dengan mudah membuat project atau belajar ya React Native di sini. Dimana kita bisa lihat Expo Snack website di bagian ini. Ketika kita tekan, kita akan muncul tampilan seperti ini. Saya menyarankan teman-teman perlu login terlebih dahulu. Ya, pastikan login terlebih dahulu. Kalau belum ada akun, silakan. Kemudian di sini teman-teman akan disajikan ada bagian di kiri, tengah, kanan. Nah, di sini seperti text editor ya. Di bagian kiri adalah struktur project kita. Ya. Di bagian tengah ini adalah codingan dan bagian kanan ini adalah preview. Preview apa yang telah kita buat. Dimana di sini kita bisa lihat struktur project kita sangat sederhana. Template di sini ya ada app.js, ini adalah komponen utama. Di sini adalah codingan dari komponen. Lalu kemudian di bagian kanan kita dapat nanti membukanya dari web, seolah-olah lewat web ya, hasil web seperti apa, iOS, Android, juga My Device. Nah, My Device ini kita dapat menggunakan device kita sebagai previewnya. Jadi teman-teman perlu login, perlu download Expo terlebih dahulu. Oke, mungkin bagian di sini struktur project tidak mungkin kita hanya menggunakan satu komponen saja. Kita akan membuat beberapa komponen karena aplikasi kita kompleks ya. Nah, komponen itu bisa kita kumpulkan dalam satu folder, misalkan di dalam folder komponen. Ya, atau mungkin nanti semakin kompleks lagi, struktur folder biasanya menyesuaikan, jadi fleksibel, tidak kaku. Ya, di sini komponen ada asset example misalkan tampilannya seperti ini. Sekali lagi di sini menggunakan JSX ya, mereturn JSX yang ditampilkan di React Native seperti ini, ada komponen view, text, image, dan lain-lain. Lalu kemudian untuk bagian stylingnya ada di sini, seperti styling seperti CSS ya, walaupun ini bukan CSS ya, stylingnya seperti ini. Lalu kemudian ini komponennya bernama komponen asset example ya, walaupun terkesannya sebagai function tapi ini adalah komponen. Jadi asset example ini akan digunakan di ini contoh sederhananya seperti ini. Jadi caranya adalah mengimpor asset example dari mana, dari sini. Oke, kemudian ditampilkan. Nah, ini kalau kita hilangkan maka misalkan kita tampilkan yang paling cepat itu di web ya, karena kalau untuk Android kita perlu mengantri, kita perlu tekan terlebih dahulu loading. Tapi boleh kita coba di sini biar kita bisa melihat. Jadi biasanya nah di sini langsung muncul. Oh, nampaknya sekarang tidak perlu mengantri ya, tapi ada kalanya mungkin nantinya teman-teman perlu mengantri karena ada banyak yang perlu. Nah, ini tampilannya. Kalau saya kembalikan ini saya oke, asset example saya kembalikan, nah, muncul. Dan ini juga bisa teman-teman coba misalkan mengedit item di sini, misalkan dengan tulisan sederhana ya, hello world, juga bisa. Oke, dia langsung berubah karena di sini butuh ada fitur hot reload yang langsung refresh ya. Oke, jadi untuk selanjutnya teman-teman akan mengeksplor React Native ini. Saya menyarankan teman-teman ini ada di sini. Dan terutama nanti teman-teman perlu mengeksplor ya, mempelajari pertama yang bagian basic ini ya. Nanti arahan detailnya akan saya infokan di grup ya, seperti biasa. Oke, sekian, terima kasih.